Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pina Amalia, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengendalian mutu laboratorium, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Siti Saadah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembuatan grafik tulang ikan, estimasi ketidakpastian. Di sini saya menggunakan menggunakan laporan hasil kerja praktik dengan judul analisis kadar heksapalen pada air limbah industri beton menggunakan metode spektrofotometri UV-PIS. Nah, selanjutnya di sini untuk mengestimasi ketidakpastian terdapat beberapa langkah yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah membuat sistem model pengujian. Di sini saya telah membuat sistem model pengujian berupa diagram alir seperti ini. Nah, apabila kita telah selesai membuat sistem model pengujian, kita bisa menuliskan rumus atau formula. Nah, di sini saya mencari kadar krom heksapalen dengan rumus C kali 102 per volum dikali Fp atau faktor pengenceran. Nah, setelah kita menuliskan rumus, kita bisa langsung membuat grafik tulang ikan. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu membuat tulang punggung terlebih dahulu. Kemudian kita bisa membuat kepala ikannya, di mana kepala ikan ini merupakan faktor yang kita cari. Nah, untuk yang saya cari sendiri yaitu konsentrasi krom heksapalen. Jadi saya taruh krom heksapalen di kepala ikan. Selanjutnya kita bisa membuat tulang-tulang utama. Nah, di sini berdasarkan rumus tadi ada konsentrasi, kemudian volume. Volumenya ada volume labu ukur dan pipet volumetrik karena menggunakan dua alat volume sama labu ukur. Selanjutnya di sini ada massa, di mana untuk menentukan konsentrasi sendiri terlebih dahulu dilakukan penimbangan sehingga massa merupakan termasuk tulang utama. Nah, pada tulang utama di sini terdiri dari rumus plus-plus, di mana rumus plus-plus ini merupakan apa-apa yang tidak terdapat di dalam rumus, namun mereka berkontribusi terhadap ketidakpastian. Nah, seperti ini. Di tulang utama terdiri dari rumus plus-plus. Di tulang utama C, konsentrasi ada kurva kalibrasi, kemudian di volume juga ada beberapa seperti kalibrasi, suhu atau pipet volumetrik sendiri. Nah, setelah kita membuat grafik tulang ikan, di sini kita bisa menghitung ketidakpastian baku, kemudian ketidakpastian gabungan, dan menghitung ketidakpastian diperluas. Nah, di sini saya telah membuat perhitungan untuk menghitung ketidakpastian. Nah, karena kan di sini saya menggunakan alat yaitu neraca, kemudian volumenya dari labu ukur dan pipet volumetrik. Jadi saya membuat ketidakpastian dari alat-alat tersebut. Yang pertama ketidakpastian dari M sampel. Nah, di sini untuk ketidakpastian kalibrasinya menggunakan rumus mu kal sama dengan QU per K. Untuk K-nya sendiri merupakan suatu ketetapan dan untuk QU-nya sendiri merupakan ketidakpastian yang tertera di alatnya sendiri. Nah, selanjutnya setelah itu kita bisa menghitung ketidakpastian gabungannya dengan rumus mu C sama dengan 2 dikali akar 2 dikali mu kalibrasi kuadrat. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga menghitung ketidakpastian labu ukur. Nah, untuk alat labu ukur dan pipet volume ini
selain ketidakpastian kalibrasinya, ada ketidakpastian dari efek temperatur. Dari efek temperatur yaitu rumusnya mu ET sama dengan Pi kali delta T dikali A per K. Ketetapan K-nya sendiri adalah ketetapan. Seperti ini. Nah, untuk pipet volumetrik sama, dia juga ada ketidakpastian efek temperaturnya. Nah, setelah kita menentukan ketidakpastian dari alat-alat yang kita gunakan, kita bisa membuat ketidakpastian gabungan secara keseluruhan, yaitu seperti di bawah ini. Nah, seperti ini kita bisa bikin tabel. Nah, ini untuk ketidakpastian asalnya kan ada tadi yang pertama penimbangan, kemudian labu ukur, dan pipet volume dengan berbagai volume. Di sini untuk ketidakpastiannya ada hasilnya. Nah, ini. Lalu ini untuk nilai X-nya itu sendiri penimbangannya kan ditimbang sebanyak 0,1414 gram. Jadi di sini dituliskan seperti ini. Untuk labu ukurnya ukuran 100 mili. Lalu pipet volumenya ada yang berukuran 1, 2, 4, 6, 8, 10, serta 20. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu di sini ada kadar dari kadar dari krom heksapalennya sendiri dikali akar dari hasil tadi. Hasil ini nih. Hasil mu X per X. Mu X-nya ini kan ini tadi hasil ketidakpastiannya per X. Per angka yang tadi hasil penimbangan, kemudian volume-volume berdasarkan alat yang kita estimasikan. Seperti itu. Nah, jadi diperoleh untuk ketidakpastian gabungannya secara keseluruhannya yaitu 0,000322. Nah, setelah itu kita bisa menghitung ketidakpastian diperluas. Untuk ketidakpastian diperluasnya sendiri, rumusnya U sama dengan K dikali tadi ketidakpastian gabungan yang diperoleh. Nah, untuk ketetapannya K sama dengan 2, di mana 2 ini menandakan bahwa tingkat kepercayaannya itu sekitar 95%. Nah, untuk tadi ketidakpastian gabungannya yaitu 0,000322, sehingga diperoleh estimasi ketidakpastian diperluasnya yaitu 0,000644. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekeliruan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.